Halo sahabat Enjoy Film. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul The Menu. Sebelum kita membahas, jangan lupa sobat tetap bahagia dan jaga kesehatan semua. Skin diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang keduanya berprofesi sebagai kritikus makanan, Tyler dan Margot. Mereka berdua hendak mengunjungi sebuah restoran eksklusif di sebuah pulau dengan menggunakan kapal. Untuk menuju ke restoran tersebut, mereka tidak hanya berdua saja, akan tetapi bersama kritikus makanan lainnya, aktor film, dan juga beberapa pengusaha kaya raya. Tyler adalah seorang pria yang sangat menyukai dan tergila-gila dengan hidangan. Karena ternyata Tyler selalu sangat antusias saat membicarakan makanan. Tiba di pulau yang mereka tuju, seorang asisten chef bernama Elsa menyambut mereka di dermaga. Elsa menunjukkan seseorang yang tengah mencari kerang kepada para tamu. Kerang tersebut nantinya akan segera dihidangkan untuk makan malam mereka. Elsa juga menunjukkan bahwa restoran ini memproduksi bahan baku secara independen, mulai dari sayur-sayuran hingga daging. Para tamu dibuat kagum atas restoran ini karena kebersihan dan juga sangat rapi dan eksklusif. Tyler sangat terlihat antusias mendengar penjelasan dari Elsa. Ia akhirnya memohon untuk bisa masuk ke rumah chef. Namun hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Elsa. Mereka juga diperlihatkan secara langsung bagaimana para chef pembantu bekerja dengan sangat rapi dan profesional. Chef Slowik kini mulai diperlihatkan. Ia adalah chef utama dalam resto miliknya ini. Menu pembuka untuk para tamu kini telah dihidangkan. Dan tentu Chef Slowik akan memastikan dulu rasa yang mereka masak sebelum dihidangkan kepada para tamu. Semua orang memuji menu tersebut, khususnya Tyler. Ia begitu antusias untuk segera memakan hidangan pembuka ini. Setelah memastikan rasa masakan di dapur, Chef Slowik menuju tempat para tamu untuk menyampaikan suatu pesan. Ia menyampaikan agar para tamu tidak hanya makan, mereka juga harus merasakan rasa yang masuk dalam mulut mereka secara mendalam. Island Darius adalah judul untuk makanan pembuka ini. Konsep menu pembuka ini terinspirasi dari sebuah pulau yang menurut Chef Slowik begitu cantik. Berbanding balik dengan Tyler, Margot merasa bahwa makanan ini rasanya biasa saja atau tidak terlalu istimewa. Malahan, ia merasa tidak cocok dengan menu ini karena selama menjadi kritikus makanan, merasa bahwa ini adalah yang terburuk baginya. Tidak hanya Margot saja yang terkejut, para tamu juga merasakan bahwa rasa dari makanan ini tidak secantik penampilannya. Beberapa dari mereka melontarkan kalimat bahwa pembantu rumah tangganya bisa memasak lebih enak daripada masakan yang kini mereka nikmati. Akan tetapi, Chef Slowik tidak menggubris komentar dari para tamunya. Chef Slowik justru melanjutkan untuk memperkenalkan hidangan kedua dari restonya. Hidangan kedua bernama bread without bread, yang berarti roti tanpa roti. Para koki hanya akan menyajikan beberapa saus pelengkap namun tanpa roti. Para kritikus makanan pun mulai banyak mengomentari mengenai konsep makanan kedua ini. Ada yang berkomentar bahwa saus mereka kurang cair dan berbagai komentar lainnya. Margot merasa kebingungan karena hidangan ini seperti candaan baginya. Berbeda dengan Tyler, ia tetap memuji konsep dari makanan tersebut karena pasti telah dipikirkan matang-matang oleh sang chef. Kini Chef Slowik hanya melihat mereka berkomentar dan malah membawakan saus dengan jumlah yang lebih besar lagi, sehingga membuat semua tamu semakin merasa kecewa. Beberapa dari mereka meminta kepada Elsa untuk dihidangkan sebuah roti secara layak untuk dimakan.
Di sini suasana mulai terasa mengeruh karena ekspektasi mereka yang awalnya akan bersenang-senang namun terpatahkan dengan menu hidangan yang disajikan di restoran ini. Ceslovik yang melihat Margot tidak mencicipi masakannya pun akhirnya mendekati Margot. Ia bertanya, mengapa Margot tidak menyentuh hidangan ini? Margot pun dengan santai menjawab bahwa menu ini bukanlah hidangan utama dan tidak selayaknya dihidangkan seperti ini. Ceslovik pun menerima jawaban Margot dan kembali untuk menyiapkan hidangan berikutnya. Hidangan ketiga ia beri nama Memory. Ceslovik menjelaskan bahwa hidangan kali ini terinspirasi dari kisah masa kecilnya yang selalu melihat ayahnya menyiksa ibunya. Ceslovik kecil pun hanya bisa memberi perlawanan dengan menusuk kaki ayahnya. Sontak para tamu kini mulai merasakan ada ketidakberesan dengan restoran ini. Menu yang berjudul Memory ini adalah sebuah tortilla yang bungkusnya adalah foto-foto aib mereka semua. Sang aktor mendapatkan sebuah bungkus dengan foto dirinya di dalam film terburuk yang pernah ia mainkan. Sang pengusaha mendapat foto rahasia keuangan mereka dan masih banyak lagi. Para tamu pun bingung dan bertanya-tanya dari mana sang chef mendapatkan informasi mengenai pribadi mereka masing-masing. Di sini, Margot mulai tidak nyaman dan meminta untuk keluar dari restoran ini. Namun ia hanya diizinkan oleh Elsa untuk menuju kamar mandi saja. Saat merenung di kamar mandi, Ceslovik mendatangi Margot dan bertanya untuk kedua kalinya, mengapa Margot tidak memakan hidangan yang ia sajikan. Margot hanya menjawab bahwa ia merasa tidak senang dengan rasa masakan tersebut. Lalu ia kembali ke meja tamu. Hidangan selanjutnya akan segera disajikan. Seorang wakil chef bernama Jeremy menunjukkan dirinya di depan para tamu. Chef Jeremy adalah chef kepercayaan Ceslovik. Menu yang Jeremy sajikan nanti bernama The Mist, yang berarti kekacauan. Chef Ceslovik pun menuturkan kepada para tamu tentang betapa bertalentanya Chef Jeremy. Walaupun reputasi Chef Jeremy baik, tapi Chef Jeremy tidak akan pernah mampu menyaingi Chef Ceslovik. Setelah perkataan tersebut muncul dari Ceslovik, Chef Jeremy tiba-tiba menembakkan peluru di kepalanya sendiri. Hal ini tentu mengejutkan seluruh tamu. Mereka semua sangat merasa ketakutan, bukan main. Anehnya, Ceslovik ini menjelaskan perihal yang terjadi kepada Chef Jeremy, bahwa apa yang barusan terjadi adalah hasil dari konsep yang Chef Jeremy rancang sendiri. Maka dari itu, hidangan tersebut diberi nama The Mist atau kekacauan. Usai membereskan jasad Chef Jeremy, para chef kemudian menyajikan makanan dengan bahan utama daging premium untuk para tamu. Margot pun masih shock dengan aksi Chef Jeremy, bahkan ia kehilangan nafsu makannya. Berbeda dengan Tyler yang mampu menyantap daging premium ini dengan lahap. Seorang kakek dan nenek pun masih tidak menyangka dengan aksi Chef Jeremy barusan. Namun kejadian mengejutkan terjadi kembali. Seorang chef dengan sengaja memotong jari sang kakek hingga putus. Sontak semua tamu menjadi semakin panik dengan hal ini, kecuali Tyler yang masih menikmati makanannya. Ceslovik dengan santainya meminta mereka untuk kembali duduk. Ceslovik kemudian memanggil Margot ke dapur. Ceslovik mengatakan bahwa Margot telah merusak sebuah menu, karena sebetulnya bukan Margot yang mereka undang ke sini, akan tetapi mantan kekasih Tyler yang bernama Nita. Ceslovik juga membocorkan kepada Margot bahwa di penghujung acara semua orang akan tewas. Margot pun diberi dua pilihan oleh Ceslovik. Apakah dirinya memilih untuk tewas bersama pekerja atau tewas bersama tamu? Margot hanya diberi waktu selama 15 menit untuk memikirkan hal ini. Di sisi lain, para tamu pun bertanya-tanya mengapa Ceslovik melakukan hal ini. Beberapa fakta mereka dapatkan bahwa ternyata banyak restoran bangkrut atas kritikan para kritikus makanan. Kedua,
para pengusaha tidak pernah mengingat menu-menu dari restoran yang pernah mereka kunjungi. Ketiga, para aktor yang mulai kehilangan passionnya sebagai seniman, karena seorang chef juga seorang seniman. Dengan santainya, Chef Slowik menjelaskan bahwa apa yang telah mereka lihat tadi adalah hanya sedikit dari hidangan utama. Mereka semua pun merasa ketakutan. 15 menit telah berlalu. Elsa menghampiri Margot untuk mendapatkan jawaban. Chef Slowik pun akhirnya memanggil Margot untuk mendengar jawabannya. Di sini Margot mengaku kepada Chef Slowik bahwa nama asli dirinya adalah Erin. Margot hanyalah nama samarannya yang berprofesi sebagai wanita panggilan, bukan kritikus makanan. Di sini Chef Slowik berempati kepada Margot dan akhirnya merekrut Margot untuk menjadi bagian tim Chef Slowik. Hidangan selanjutnya pun akan segera disajikan. Di sini Chef Slowik memperkenalkan seorang chef perempuan bernama Catherine. Catherine menjelaskan bahwa dirinya dulu pernah akan diperkosa oleh Chef Slowik sebanyak 2 kali. Tapi Catherine berhasil melawannya. Sebelum hidangan ini disajikan, Catherine akan membalas dendam atas perbuatan kepada Chef Slowik dengan menusukkan gunting ke tubuh Chef Slowik. Semua tamu tak henti-hentinya terkejut dengan apa yang terjadi. Chef Slowik pun terluka, dan kekerasan ini berakhir dengan Chef Slowik dan Catherine saling berpelukan. Usai kejadian tersebut, Chef Catherine akhirnya menyuruh semua laki-laki yang ada di sini untuk berlari secepat mungkin hingga 45 detik. Kemudian mereka akan dikejar oleh chef yang terlatih, dan akhirnya semua lelaki berhasil kembali ditangkap. Para wanita dipersilakan untuk kembali menuju dalam ruangan. Para wanita pun sempat membujuk Catherine untuk membantu mereka agar keluar dari restoran ini. Namun betapa mengejutkannya bahwa ide adanya sebuah kematian adalah berasal dari Catherine. Kali ini Chef Slowik menyapa Taylor seperti sudah dekat sebelumnya. Margot pun terkejut karena mendapati fakta bahwa mereka sudah saling kenal dan Taylor adalah bagian dari mereka. Namun Chef Slowik masih saja menyayangkan kenapa Taylor salah membawa target mereka, yang harusnya bersama dengan Nita, seorang kritikus makanan. Taylor malah mengajak Margot. Sebagai hukumannya, Chef Slowik menyuruh Taylor untuk memasakkan sebuah hidangan kepada para tamu. Dan hasilnya pun sangat buruk karena Taylor merasa tertekan. Chef Slowik menamai makanan ini Taylor Bullshit. Terlihat Chef Slowik yang membisikkan sesuatu kepada Taylor, dan Taylor menitikkan air matanya dan meninggalkan ruangan. Di situ, Margot kemudian dipanggil Chef Slowik dan mendapati bahwa Taylor kini telah meninggal dunia. Ia kemudian ditugaskan untuk mengambil sebuah panci besar di ruangan belakang. Dengan kesempatan ini, Margot akhirnya berkesempatan untuk menembus masuk rumah Chef Slowik. Aksi Margot pun diketahui oleh Elsa, dan kini Elsa menyerang Margot dengan alasan ia tidak mau posisinya direbut oleh Margot. Margot yang berhasil mengalahkan Elsa dikejutkan dengan adanya sebuah alat komunikasi. Ia kemudian mencoba mengirim sinyal untuk meminta bantuan kepada polisi. Ia kemudian mendapat artikel yang menyebutkan bahwa dulu Chef Slowik adalah chef yang handal dalam memasak cheeseburger. Polisi kembali datang dan mendapatkan secaci kertas yang bertuliskan permintaan tolong. Akan tetapi, polisi ini ternyata adalah salah satu anak buah dari Chef Slowik. Kini Margot menyadari satu hal, semua masakan Chef Slowik berasa hambar. Tidak ada cinta di dalam masakannya. Berdasarkan informasi yang ia peroleh diam-diam dari kediaman Chef Slowik, Margot yakin bahwa Chef Slowik hanya dendam kepada kritikus-kritikus yang pernah menjatuhkan chef-chef. Margot kemudian memiliki ide untuk kembali menjadi pelanggan, bukan bagian dari tim Chef Slowik. Dengan permintaannya ini, Margot meminta untuk dimasakkan cheeseburger. Chef Slowik pun memasakkannya sendiri. Setelah sekian lama dirinya tidak memasak cheeseburger yang pernah mengharumkan namanya, Margot pun minta bahwa makanan ini terlalu besar dan minta untuk dibungkus. Ia akhirnya diperbolehkan Chef Slowik untuk pulang dan memuji kunjungan Margot.
Margot akhirnya meninggalkan restoran sendirian dan menuju kapal di dermaga. Kemudian ia menyaksikan restoran yang kini sudah terbakar beserta isinya, yakni para chef, para tamu yang tersisa, dan termasuk chef Slowik sendiri. Margot menyaksikannya di atas kapal dengan menyantap sisa cheeseburger yang ia bungkus. Film pun berakhir.